Udah tes. Masuk. Coba di ini Pak, diminta feedback suaranya. Tes. Halo Mitra NASA, dimanapun Anda berada, gimana suara? Sebentar lagi kita mau live panen cabai. Satu lubang dua tanaman, yaitu cabai keriting sama cabai rawit. Kebetulan ini sudah panen yang ke-24 untuk cabai keritingnya. Ini sudah habis tapi berbuah terus ya. Ini kok bisa tunjuk gitu. Ya. Yang cabai rawit sudah ke 16 panen. 20 yang udah coba. Oke ya. Purianti. Udah berapa orang, Mas? 23. 24. Naik terus. Iya, ke jam 09.00. Kamu mulai, Pak? Mulai buat ya. Iya, panas banget ya. Panas tenang kemarin. Cuacanya ini masalahnya. Mau tak aku Pak? Aku pas sering iki kowe ora wayah iki. Aku malah ngulih sing ngiyup. Oke, sing bener. Iya, Pak Mas. Kelihatan loh, bagusnya kan? Gendut. Nanti pas sampai ke pucuk nanti buahnya tetap gendut, Pak. Karena kekuatan produknya kita. 37. Terus 40-an, udah 45. Cek 5 menit lagi, Mas. Ya, oke. Santai aja. Sambil jalan-jalan dulu. Sambil lihat-lihat. Ya. Belum kita tanya-tanya petaninya ya, kita lihat dulu ya. Ini sudah petik ke-24 untuk cabai rawitnya. Ya. Untuk cabai keritingnya, maaf, cabai keritingnya, tapi ini masih terus bunga terus. Ini kelebihan pupuk NASA. Sedangkan kalau yang cabai rawit ini sudah petik ke-16 tapi buahnya masih sampai hari ini sudah petik ke-16 tapi buahnya masih banyak. Nanti sampai saat ini sudah dapat berapa nanti kita tanya kepada petani cabenya. Ya, ini yang saya katakan tadi panen cabai satu lubang dua pohon. Nah ini satu lubang dua pohon itu ini ya. Yang ini adalah cabai keritingnya, yang ini cabai rawitnya. Jadi panen yang pertama ini adalah cabai keriting lebih dulu. Cabai keriting panen, terus nanti cabai rawit menyusul. Ya, dan kebetulan pas harganya juga luar biasa. Ini cabai rawitnya, ini cabai keritingnya, Mas. Oh, ini sudah panen yang ke-24 tapi masih banyak ya. Untuk cabai keritingnya sudah 24 kali panen. Nanti dapatnya untuk luasan 6.000 meter persegi ya. Kurang lebih sekitar 12.000 pohon karena satu lubang dua. Ini sudah dapat berapa nanti bisa kita lihat. Nih. Ya, panen ke-24 itu karena pengocoran teknologi NASA-nya terus meskipun sudah panen tetap dikasih nutrisi ini. Bunga terus ya. Luar biasa ini. 62 udah, Pak. 62. Udah 80 Pak malah. 80 malah Nusan. 88. Ya, sebentar lagi 100. Biasanya 100 kita mulai, Mas. Luar biasa nih, tingginya melebihi saya nih. Oh, pada tinggi saya 160-an nih. Ini bisa 2 meter nih. Oh. Ini yang pendek bukan saya ini. Nih lagi pada panen itu. Mau disetting dulu.
Sana. Nanti terus ke sini. Luar biasa nih Bu Mega Hadileo, pernah tinggi 2 meter, hebat. Wes, Oke. Mbak Bia sini, konsultan kok, ya sini no. Wih, kue 100 ya Mas? Wes, 29. 100 kok. Oke. Bagus buat apa? Oh iya. Buat kontrol. Gambarnya oke toh Mas? Iya Pak, jelas. Silo masalah itu. Aku nggak cuma silo bagus lah, silo. Aku sendal ya bagus. Aku sendal. Ya apa-apa. Nggak tak gelek sih kalau tuh. Bagus Pak. Oke, Mitra NASA, kita akan ikuti ya panen cabai untuk satu lubang 2 pohon ya, cabai rawit sama cabai keriting. Oke Mas, siap Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mitra NASA dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan tim liputan PT Natural Nusantara, live streaming di grup pertanian organik NASA. Pada kesempatan yang luar biasa ini kita bertemu kembali dengan petani cabai ya, dengan petani ya, bertemu dengan petani cabai ya, yang setahun yang lalu ini kita juga pernah melakukan ya panen cabai yang satu lubang itu berisi 2 pohon. Nah, pada kesempatan ini kita berada di lokasi Randusari ya, Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Kita akan bincang-bincang dengan Bapak Satigin, salah satu petani cabai yang sudah bertahun-tahun menekuni bisnis cabai ini dan tahu memprediksikan kapan harga tinggi, kapan harga rendah. Nah,
pada kesempatan ini tanaman cabai Pak Sadikin ini sudah panen ya, 24 kali petik untuk tanaman cabai yang keriting ya. Kemudian tanaman cabai rawitnya ini sudah 16 kali petik. Nah, nanti sudah dapatnya berapa? Ini kita langsung bincang-bincang kepada Pak Sadikin ya. Selamat pagi Pak Sadikin. Pagi Pak Agus. Ya, bertemu kembali ya, ini dengan kami tim liputan NASA ya. Alhamdulillah tanaman cabai ini sama seperti setahun yang lalu ya Pak Sadikin ya. Betul. Satu lubang tanam 2 pohon. Cabai rawit sama cabai keriting. Untuk boleh tahu Pak, jenis cabainya itu apa, yang keriting, yang rawit itu jenisnya apa? Kalau yang keriting ini namanya jenisnya akar Pak. Akar. Akar. Ini produknya baru ini. Produk baru ya. Produk baru akar ini. Terus yang rawitnya ini bentuknya jenisnya agung. Agung. Tapi masuk ke ori. Ori ya. Ya, dari ori juga. Dari ori juga. Agung namanya. Itu Pak Gus. Kemudian luasnya ini berapa Pak Sadikin? 2 lokasi ini tanamnya bareng sekitar 6.000 meter. 6.000 meter persegi ya. Iya. Jumlah pohonnya berapa? Ini 6.000 kalau satu lubang, tapi kalau ini sini 2 berarti 12.000. 12.000 ya, karena ini berisi satu lubang ditanami 2 ya. Ya, betul. 12.000 pohon. Nah, ini mohon dijelaskan bagaimana cara budidaya ya, tanaman cabai yang satu lubang ditanam 2 pohon ini, mulai dari awal ya, mohon diceritakan supaya pemirsa NASA dimanapun berada ini lebih tahu bahwa dengan teknologi NASA ternyata tanam cabai satu lubang 2 pohon itu juga menghasilkan tanaman cabai yang sangat luar biasa, mulai dari awal sampai pemeliharaan tanaman. Mohon diceritakan Pak Sadikin. Oke Pak Agus, yang pertama kita pengolahan lahan dulu. Dari Ya. pengolahan lahan, setelah kita bedeng, setelah dibedeng kita campur di pupuk kimia dulu untuk dasar. Setelah dikasih pupuk dasar kimia yaitu TSP, Urea, KCl, nanti disebar di atas, terus dikasih dolomit. Setelah kasih dolomit, udah tutup dengan plastik ini, dengan mulsa, baru kita lobangi. Nah, lobangan ini yang ada 2 pohon ini ada kita kasih namanya fermentasi dari Glio. Ya. 1 kotak Glio itu untuk 25 kilo kompos. 25 kilo. 25 kompos kita aduk sampai rata. Setelah diaduk rata, kita diamkan 1 minggu sampai 10 hari, baru kita kasihkan ke lubang ini. Per lubang kasih berapa? 200 gram lah. 200 gram ya. 200 gram. 200 gram. Nah, nanti setelah dikasih Glio dan pupuk organik, baru kita tanami. Nah, ada tanam. Setelah tanam, baru kita melakukan 1 minggu atau 10 hari kita melakukan penyemprotan. Untuk dolomitnya tadi 6.000 itu dikasih berapa kurang lebih? Kita ngasih 6 sak. 6 sak ya. Sak kita 50 kilo Pak. 50 kilo berarti sekitar 300 kilo. 300 kilo ya. Ya. Terus pupuk dasarnya tadi Kalau dasarnya kan kita habis 6 sak, ya 6 sak. 300 kilo juga sama. 300 kilo ya, Ya. untuk 6.000 meter persegi ya. Glionya kita habis 6 kotak. 6 kotak. 6 kotak. Nanti kan bisa difermentasi lagi, ditambah lagi, kita buka lagi, pop lagi, kita buka lagi, kita perbanyak. Besok kalau mau praktek silakan, nggak apa-apa, kita pakai praktek untuk Glionya supaya tahu nanti. Tapi kemarin ada yang anak Wonosobo sudah ke sini, praktek langsung bisa. Bisa, Ya. luar biasa. Oke, setelah tanam tadi terus? Nah, setelah tanam kita umur 11 hari kita semprot Peosinasa hormonik. Nah, itu sama untuk insek dan fungisida. Inseknya kita pakai Rejotin. Rejotin. Kalau fungisidanya pakai Trevia dan Antrakol kita. Trevia dan Antrakol ya. Iya, Trevia dan Antrakol. Itu tiap berapa hari sekali Pak? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus nanti setelah semprot selang 2 hari atau umur 12 hari kita kocor dengan Power Nutrisi dan pupuk MPK. NPK. Itu caranya bagaimana? Nah, itu kalau pupuk MPK-nya kita ambil 3 kilo. Ya, 3 kilo. Power nutrisinya itu 1 botol yang 250 gram. Diaduk dengan ember cat itu yang 25 kilo. 25 kilo ya. Nah, terus diaduk sampai rata baru kita kasih air sampai penuh. Nah, setelah itu diambil untuk indukan sekitar 250 cc
untuk satu gendongan yang 20 liter. Itu campurannya hanya NPK sama Power aja Ya, atau Power aja. ada yang lain? Nah, nanti kalau sudah umur 25 hari hormonik masuk. Hormonik masuk di campuran itu ya. Tadi. Sudah kocoran yang ketiga. Kocoran yang ketiga baru Hormonik tambahkan masuk. Yang setengah hormonik. liter itu masukkan ke yang 25 liter tadi. Yang 25 liter tadi Power Nutrition ya, 250 gram Iya. sama NPK tadi 3 kilo. Dari indukan yang 25 liter itu diambil berapa? 250. 250 mili untuk 25 liter yang digendong itu. Iya. Terus masukkan ke Sini lubang ini 250 juga. sekitar 250. Iya. Ya, luar biasa. Terus yang lainnya apa, Pak? Penyemprotannya, rutinnya POC Nasa hormon atau ikut apa? terus. Nanti kalau ada kendala ulat, ya kan? Ada ulat itu kita pakai ludo namanya. Kalau di Nasa kan belum ada ini untuk ulat. Itu POC Nasa sama hormon itu Ikut dicampur terus. juga dengan insek, itu insek ya. boleh. Semprotnya pagi hari ya, Pak ya? Pagi, kalau untuk ulat sore, Pak. Sore ya. Jam 4 ke atas. Kalau ada ulat, kendala ulatnya loh ya. Tapi kalau enggak usah. Iya. Terus kalau ada kendala patek namanya pakai tandem saya. Kan Tandem. ada busuk buah itu. Busuk buah ya. Ini alhamdulillah enggak ada ini. Tapi kita cegah terus. Kita ya ada 1-2 sih. Ada 1-2. Cuma ini kebetulan pas enggak ada. Itu namanya tandem. Kemudian manfaat yang dirasakan, Pak, dari mulai pertumbuhan sampai hampir panen ini apa yang dirasakan Pak Sadikin? Mungkin dari jumlah tanam buahnya, kemudian bunganya atau pertumbuhan tanamannya bagaimana, Pak? Ya kalau manfaatnya banyak sekali, Pak. Kita sudah petik ya kan sampai semuanya enggak habis. Yang pertama, yang kedua postur batangnya nih, Pak. Beda dengan yang lain, lebih besar. Ini ya. Nah, postur batangnya ini kan kadang-kadang kalau nggak nutrisinya kurang kan kecil, Pak. Kecil. Ini ya, Mas. Ya ini. Postur batangnya luar biasa ini untuk cabai yang cabai rawitnya. Luar biasa. Nah, berarti kalau posturnya itu besar berarti kan udah maksimal. Kemudian manfaat yang lain, Pak. Seperti ini buahnya. Yang lain ini kita ini buahnya ini ke satu cabang isinya 2-3. Nah, ini. Satu ruas ada 2, ada 3. Ini kan ada 3. Ada yang 4 malah. Ada 4 ini malah, Mas. Makanya itu. Nah, sampai nggak kuat kadang-kadang. Ada yang patah seperti ini kan. Nah, itu manfaatnya. Ini, Mas. Loh. Nah, itu ada yang 2. Luar biasa satu ini. Ada yang petik 1 masih 2. 1. Padahal ini sudah petik 16 kali petik loh ini. Tapi masih terus ini. Kemudian ini umur berapa ya Pak Sadikin? Ini udah umur hampir 4 bulan. 4 bulan. Kita mulai tanam itu awal bulan 9. Awal bulan 9 ya, 10, September. 11, 12, 1. Hampir 5 bulan, Pak. Hampir 5 bulan tanaman ini sudah hampir 5 bulan. Tanam bulan September ya. Ya, bulan 9. Bulan 9, bulan September. Dan ya. kita petik mulai November awal. November awal sudah dipetik dan sampai keritingnya yang petik. keriting sudah petik berapa kali, Pak? 24. 24 sampai 24 ini 25 hari ini. Ini 25 hari ini ya. Yang 24 itu sudah dapat berapa yang keriting, Pak? Kalau jumlah tonnya 1,3 ton. 1,3 ton untuk 6.000 meter persegi ya. Harga rata-rata 24.000. Harga 24.000 yang keriting ya. Nanti pemirsa bisa mengalihkan sendiri 1,3 kali rata-rata 24.000 yang keriting sampai petik ke 24. Kemudian yang cabai rawit ini ya. Ini sudah 16 kali petik ya? 16 kali 17 ini. 17 ini. 16 kali petik itu dapat berapa Pak Sadikin? 1,7 ton. ton. 1,7 ton. Rata-rata harga? Harga tertinggi 83.000, harga paling rendah 36.500 kemarin pas kena Natal. Ini naik lagi udah di atas 40.000. Oh, 40. Harga tertinggi 83.000. Itu sampai 2 bulan tuh. Sampai 2 bulan ya, luar biasa. Ya, 1,7 kali kan itu ya.
Kemudian apalagi yang dirasakan Pak Sadikin? Ya kalau melihat seperti ini nanti tetap jangka panjangnya kita tetap nanam seperti ini lagi. Kalau udah tahu kita udah 3 kali coba bagus terus kan. Ya. Insya Allah nanti kita keempatnya tidak bagus juga. Ya. Dan Teknologi ini 2 bulan lagi nggak mungkin habis kemungkinan ini. Ya. 2 bulan lagi. Masih lama. Jadi panennya itu bisa diprediksi bisa 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan. 7-8 bulan ya. Nah, kayak 7-8 tahun bulan. Dulu kemarin, Yang tahun kemarin itu 8 bulan 8 ya. bulan. 8 bulan, Mas. Jadi bisa di atas 30-an ya. Iya betul. 30 Nanti kali kita petik. tambah, ini kemarin kita tambah Supernasa Granul sama dengan Clio sama kompos. Kita susuli Pak. Nah, kita susuli. Oke, jadi pemirsa ya, setelah biasanya petani itu setelah panen ya, ini biasanya bawah itu tidak dikasih nutrisi. Tapi Pak Sadikin ini setelah panen pun bawah masih tetap Kita kasih. dikasih nutrisi ya Pak ya. Nutrisinya apa tadi? Supernasa Granul Supernasa Granul sama Clio sama Clio sama kompos ya. kita aduk nggih. Untuk 6.000 ini kita Supernasanya cuma 2 sak. Clio-nya kita 3. 3. Kita diamkan seminggu, kita aduk sama kompos sama granulnya. Nah, baru kita kasih 1 genggam sekitar 20 gram lah. 20 gram ya. Tiap pohon ini kan ada masih sisa-sisanya. Putihnya loh Pak. Ini kan Supernasa Granul ini. Itu pemberian setelah petik keberapa Pak? Ke-15. Ke-15 ya. Ya. Petik ke-15 kasih nutrisi itu ya. Lagi. Supernasa, Granul, sama Clio, sama pupuk MPK tablet. Nah, MPK tablet. Oh, yang di sini. Ini. Sama pupuk MPK tablet ini. Kita nggak usah main kocor lagi, tapi pakai MPK tablet karena akar udah sampai ke bawah ini. Sampai. Nah, sampai ke bawah sini udah. Nah, ini kan putih-putih ini akarnya. Ini sampai. Ini bagus. Nah, ini. Nih. Akar sudah sampai sini, Mas. Sini kalau sini berarti kan udah nyambung. Akarnya udah sampai sini. Dari Mutiara beda ya Pak? Kita dari Kujang. NPK-nya NPK Kujang. Enggak Kujang pun bisa, enggak apa-apa. Iya. Penting kandungannya yang ada kan ada yang 324 77, ada yang 24 15 15, ada yang dan lain seterusnya lah. Ada pertanyaan dari pemirsa, Mas? Belum. Apa di ini kalau ada pertanyaan? Silahkan Mitra Naca, kalau ada pertanyaan langsung ditulis saja di FB. Apa-apa yang perlu ditanyakan, mumpung kita ketemu dengan petani cabenya langsung. Dan alhamdulillah dengan teknologi NASA ini ya, Pak Sadikin ini sudah bereksperimen berbagai macam cara berbudidaya tanaman cabai, dan ini adalah tanam cabai 1 lubang 2 pohon ini sudah yang ketiga kalinya ya Pak Sadikin. Yang ketiga kalinya untuk kali. Dan mungkin ke depannya itu ini mau dicoba lagi untuk tanam 1 lubang 2 pohon lagi dengan nutrisi yang lebih ya. Untuk mengatasi rontok Pak, gimana? Nah, untuk mengatasi rontok Pak Sadikin gimana Pak? Kalau untuk mengatasi rontok kita hormonik sama trepia tadi Pak, trepia dan antrakol. Nah, itu campur untuk penyemprotannya. Bisa. Kadang-kadang bunga rontok. Nah, bunga rontok itu mengatasinya fungisidanya antrakol sama trepia. Nanti produk kita NASA hormon udah masuk. NASA hormon masuk. Patek Pak. Nah, Iya. patek itu namanya tandem. Tandem. Patek Pakai tandem ya. tandem. Fungisida itu Mas. Insek dan fungisida itu Insek ya, satu. double. Double itu. Jadi tandem itu bisa untuk insek, bisa untuk fungisida. Ya. Nah, tambahnya antrakol. Antrakol itu khusus untuk fungisida, yang mana bawahnya sudah Sini, Mbak, jadi dikocor hasilnya panen ini dengan menggunakan Clio. Nih, Nah, ini besar semua rata ini, nggak ada yang kecil buahnya. Ini Dari cabai. pucuk sampai tetap besar, nggak ada yang kecil. Oh, nggak ada Jadi yang busuk kan? kelebihan merata ini. Nggak
kan nggak ada yang Buahnya. busuk. Ya ada 1-2 wajar lah. Udah. Nanti Tapi yang nggak busuk ini begitu disortasi. disortir, Ya. ya, seperti Cuma ini. ada beberapa. baru sebagian. Tapi Iya. udah ya yo jarang lah. Dan ini sudah petik yang ke-17 ini. Ya, 17. cabai rawit sudah ke-17, Tapi tapi rata tetap buahnya. buahnya tetap rata dan Anda Besarnya lihat sama. masih banyak sekali ini buahnya. Luar biasa ini. Monggo petik lagi nih. Bisa dilihat. Yang metik masuk. Banyak yang maksudnya. Ya. Monggo pertanyaan nanti Kak Bapak, nanti kita buka pertanyaan. Pengendali hama Pak, apa saja Pak? Itu pengendali hama kita pakai Rejutin, pakai Alika. Alika itu dari Sigenta Pak. Pakai Alika sama Rejutin. Ya, untuk pengendalian hama, Sama apalagi kalau yang untuk trip itu kita double Mactin bisa pakai bahan apa? BVR tinggi Rai. Enggak Pak, kita pakai enggak. Beliau tadi ya. Ya. Ya Glio. Terus kuncinya di Glio pokoknya. Supaya enggak layu, itu Glio kuncinya. Udah. Untuk pengendali hama cabai yang seperti di SOP yang sudah kita pelajari bersama di cara sukses bertani cabai, itu memang kita harus mix antara pengendali organik dengan pengendali yang kimia. Karena untuk tanaman cabai ya Mitra Nasa dimanapun Anda berada, ini sangat-sangat riskan sekali, apalagi di musim hujan ya, terutama dengan penyakit kemudian hama. Yang paling banyak itu ya kalau ada serangan, kalau hama itu yang paling banyak di cabai itu trip, itu yang paling banyak trip. Kemudian ada ulat, kalau sudah ada ulat geraya. Kemudian kalau dari sisi penyakit ya patek itu ya, jamur ya, yang disebabkan oleh jamur ya, kemudian layu ya, kemudian busuk buah atau patek itu ya. Cabenya keriting sama juga nggak Pak? Sama. Cabai ya sama, cabai keriting itu sama. Nanti kita Pengendalian kendalikan namanya sama. pengendalian Kan hama menggunakan biasanya kalau untuk keriting itu kan jenis tunggu-tungguan, kutu-kutuan. Biasanya yang berbahan aktif dari akarisida sebenarnya. Ya mereknya salah satunya tadi itu ada Tandem, terus apa lagi? Rudo ya. Ada Agus itu Agus, obat keriting. Agus 250 EC itu sudah sampai juga di Sangkringan. Itu nama saya itu dibuat bikin merek pestisida untuk trip karena merajalelanya. Ya. Agus. Jadi Agus itu luar biasa Namanya Agus. Pak Agus itu diambil. Iya. Karena memang Agus kan orang petani itu yang mudah diingat itu apa biasanya kalau pengendali hama. Ini pakai Agus yang 250 EC ya. Sama double Mactin. Kita selang-seling. Luar biasa. Trip ini yang bagus untuk Agus itu. Kalau untuk jarak tanamnya berapa Pak? Nah. Ini 70-55. Jarak tanam yang 70, digunakan ya Ini jarak tanam mainan ini 70 sama 55. Ini 70 ya Mitra Nasa, jarak tanamnya 70, yang ke sana 55. Kenapa ini diperlebar? Kalau yang dulu itu kan 60 ya, 55 60, ini 70 karena untuk menjaga kelembapan karena ditanam di musim hujan. Ya. Supaya tidak terlalu rimbun. Jadi jarak tanamnya agak diperlebar untuk musim-musim hujan seperti ini. Ya. Ini 70, sananya 55. Kemudian jarak ini sekitar 60-an ya. Sekian jarak ini Karena 65 ini. ya, sekitar 60 65. Kalau Ya. betingan 95. 95. Kita pakai menggunakan plastik melon ini. Jadi Jenis plastiknya musanya apa? ini kita pakai bel. Bel ya. Yang sana pakai tomang. Tomang. Ya, jenis anunya bel. Kemudian Tomang. disiramnya berapa kali Pak? Berapa hari sekali? Kalau kita musim hujan nggak perlu siram karena udah stabil kelembapannya. Tapi kalau untuk kocoran kita sampai cawang aja. Sampai ini cawang pentil udah berhenti numpuknya. Berhenti Bapak. Nanti mainkan ke tablet aja. Mulai pentil Ya, kocor berhenti. 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 Jadi pengocoran 2 minggu sekali. 10 hari Pak. 10 hari sekali ya. Betul. 10 hari sekali, 4 kali kocor lah kita. 4 kali kocor ya. Iya. Power udah masuk 4 kali udah bagus.
4 kali kocor aja untuk Nanti tanaman susulan sudah pakai kita pentil. granul sama kompos sama Clio. Untuk kedua supaya nggak layu. Fermentasi kedua harus pakai granul. Nanti pecah sendiri. Malah masuknya pelan-pelan Pak, akar baru tuh muncul. Kalau di total Pak 6.000 ini untuk biaya pengolahan, biaya 21 produksinya itu juta kurang lebih hampir 21.700.000 21.700.000 ya. 6.000. Termasuk lanjaran, tenaga Ya, kerja dan lain-lain. semuanya lah sarana Semuanya. produksi ya. Iya. Sekitar 21.700.000. Ada catatannya itu. Ya, luar biasa. Kita analisa kok terus. Jadi per pohon itu tinggal bagi ya. Per pohon itu sampai panen itu biayanya kurang lebih berapa? Itu sekitar 12 ribuan, Pak. 12 kalau BEP. BIP. BEP. Kalau kita harga 15.000 masih dapat. Dapat. Tapi kalau di bawah 15.000, 15.000, Bu. Bu. Apalagi 10.000 ya. Iya, tekon. Bangkrut. Sekarang cabai itu kalau di bawah 10.000 is bangkrut. Mendingan kasih sayur lagi. Ya. Tumpang sari sayur langsung. Kasih. Pakai free top bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Berapa kali pakainya? Pernah 4 kali nyoba? aja, Proyotop 4 kali. Bisa. Semprot Gantinya Proyotop. granul, Proyotop itu bisa. Nanti kalau pakai Proyotop, granulnya 3. Sama itu sama. Berapa lama usia tanaman untuk sekali musim? Tadi udah ya. 7 Ya. sampai 8. Ini paling lama bisa 8 bulan 8 ini bulan. Mas. Yang tahun kemarin Iya, 8 petik bulan sampai jelek, ya. kan. Petiknya sampai jelek. Sebenarnya itu tergantung pengelolaan, perawatan. Ya. Kalau panen itu dikasih nutrisi terus ya, mbok satu tahun pun Nanti kalau akhir cabai bulan rawit kita masuk bisa. lagi Ini. nih kompos sama Clio sama granul. Apalagi kalau pas harga tinggi seperti ini, mending kita Terus. rawat tanaman kita. Daripada kita nanam lagi, mendingan kita perawat. Tapi kan kadang itu yang tidak petani kadang males. Malas. Ya. Wis panen ya sudah gitu. Ini kan tunas baru-baru kan muncul lagi tuh Pak. Ya. Depan Nah, Pak. bisa dilihat toh. Tunas Nih baru Mas, muncul. bisa dilihat ya ini. Nih, sudah petik ke-24 aja ya. Ini masih muncul bunga terus ya. Karena memang betul-betul dirawat oleh Pak Sadikin. Ya, ini. Nih. Besok kita semprot ini. Nih. Habis petik semprot. Nih. Ini bentar lagi jadi ini. Cara mengatasi busuk batang nggak? Sama daun kering kayak angus. Oh, rontok. Contohnya nanti. Ah. Ana ya contohnya. Daun ini seperti ini daun ini satu nih. Nah, Ini. itu menggunakan fungisida aja. Iya. Fungisidanya dikuati. Ini Yaitu gunakan tadi antrakol sama trevia. antrakol Kan trevia. daunnya Ini. kekering-kering seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan dicap oleh tripto ini. Ya, jadi seperti kering ini. seperti ini. Ini Nanti lama. trevia sama antrakol. Kalau yang ini, kalau busuk batang di sini itu biasanya curah hujan tinggi, terus nutrisi kurang. Nah, ini kan timbul macam hitam seperti ini. Nah, itu kita pakai Clio aja. Clio. Kalau Clio kasih lem nggak apa-apa. Clio dikasih lem atau perekat, nanti Perekat. diaduk leletin sininya. Nah, dileletin sini. Yang busuk batangnya. Kalau enggak ya main semprot, ini produk kimia juga ada. Itu namanya rebas yang kimia itu. Ada itu. Rebas. Luar biasa Pak panennya. Pengalaman saya kalau udah metik 3 kali udah beda. Habis. Buahnya pasti melambat. Nah, ya karena tidak dikasih nutrisi lagi. Karena kurang nutrisi itu. Bu siapa itu? Bu Khotifah Bu Khotifah di mana? nggak ada ini lokasinya. Bu Khotifah, Bu Khotim. Terus busuk buah, lalat buah Pak. Nah, lalat buah. Kita kudu kemarin kita kan punya namanya apa Pak dulu? Metilatlem, ya. Nah, sekarang kan belum keluar ya. Ya. Nah, kita pakai namanya contohnya ada kok botolnya. Nah. Ya warnanya kuning itu ada botolnya. Metil eugenol.
Organik juga ya, Pak. Nah, kita pakai repus. Repus. Itu organik juga. Lem seperti lem kayak punya kita juga. Sama kuningnya. Ini loh Mas, Mas. Nah, ini loh. Ini, Mas. Nah. Nah, ini juga lem lengket juga ini. Ini sama dengan kepunyaan kita. Cuma kepunyaan kita belum keluar lagi toh. Nah, sampai habis kuningnya ini. Repus ini. Repus ya. Ya, repus. Beliau bisa disemprotkan berbarengan POC dan hormonik nggak, Pak? Bisa tapi disaring. Bisa tapi disaring. Disaring. Tapi yang paling bagus seperti Pak Sadikin. Iya. Pak Sadikin itu tidak disemprotkan. Memang dikhusus untuk fermentasi aja. Ya, untuk bawah. Memang glio itu kita ciptakan sebenarnya untuk jamur-jamur yang ada di dalam tanah. Ya, kita kendalikan jamur yang ada di dalam tanah karena sisa-sisa patogen itu kan ada di dalam tanah. Jadi yang dilakukan Pak Sadikin itu dengan memfermentasi dengan menggunakan granul, kemudian kompos diberikan di sini sebelum tanam dan juga setelah tanam pun diberikan lagi. Salah satunya untuk mengantisipasi serangan penyakit layu tadi. Kemudian supaya tanaman itu tidak, jamur itu tidak menyerang ke batang, daun maupun ke buah. Ya, meskipun di atasnya ini bisa disemprot dengan menggunakan fungisida. Ya, itu. Ada lagi nih. Kapan Pak aero dan metilat ready? Wah, aduh. Tanya Mbak itu tanya Mbak. Ya, kita harus sabar untuk menunggu metilat dan aero. Sementara yang dikatakan Pak Sadikin tadi ya gunakan yang sama dengan metilat lem dan yang sama dengan aero yang Di ada toko saya ada perekat, banyak stok. perekat, perata dan pembasahnya. Ya, di Pak Sadikin itu ada semuanya. Di toko saya ada semua. Kebetulan Pak Sadikin ini juga Banyak toko pertanian. seorang pebisnis, punya toko pertanian juga. Ya, makanya dia berani bereksperimen dalam bertanam cabai. Ya, dan yang tidak pernah dilupakan adalah produk nasanya. Sing petik pindah kidul sih ora. Apa apa, Mas? Pindah ke bawah enggak apa-apa pesan, Mbak. Tri. Pindah kidul aja ora apa kidul sih. Heeh. Nih. Loh, kita petik hijau. Nah, jadi barengan. Oh. Ini cabai keriting ya. Ini yang keriting ya. Yang keriting ya. Ya, monggo. Jadikan satu Ya, ini aja mas, makan mama. Ya, nggak usah dipenuhi. Mas, Uma kan. Itu. Jadi keseruan Ampun. kita pagi hari ini sama Pak Agus Budi. Ya, ini panen untuk cabai rawit ini sudah ke-17. Sedangkan kalau ini sudah ke-25 ini. Nah, yang keriting. Ya, yang keriting. 17 kali petik. Ini 25 kali petik saat ini. Engko di karungnya engko. Sini, sini. Ikut. Oh.
Iya. Oke. Oke. Yes. 2, 3. Lagi. Kayak bebas dong. Hehe, kepala ke bawah nanti, kaki di atas. 3. Oke. Yes. Ibu-ibu sini, Bu. Sama ibu-ibu. Halah. No. Gini, Pak Mas. Rene Mas, Igor ini Mas. Coba sini. Gak apa-apa. Sini. Ini panen. Yung keseruan kita itu. Nah, ini ibu-ibu petani ya, kita panen ya. Gak apa-apa. Oke. Ya. Darahnya ketok elek. Wih, enggak. Ayo masukkan nggak apa-apa ya. 1, Luar biasa. 3. Lagi. Petani ini ramelu rapopo. 2. Mas coba sedikit enggak apa? Oke, satu. Iya. 2, 3. Oke, mantap. Oke. Nanti belum ditutup belum, Mas? Halo. Dadah. Oke. Sudah, Pak? Yes, ya. Silakan, Bu. Makasih ya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Aku dibaliknya barisannya. Tutup kene Pak Satigan. Ada sini. Waduh, saya ada. Selasa para buahar. Oh, aku petani minta pusri itu. Ini soraya kok. Nah, ini linggo aja Pak Gus. Enak linggo Pak Gus. Oke, mitra NASA dimanapun Anda berada, demikian sudah kita saksikan panen ya, cabai satu lubang 2 pohon dengan Pak Satigen yang mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Ya memang untuk budidaya terutama di tanaman cabai ini perlu kombinasi yang sangat relevan antara yang organik dengan yang kimia, karena memang untuk tanaman cabai ini sangat-sangat riskan untuk serangan hama dan penyakit terutama di musim hujan. Dan memang agro ini memang sangat bisa diharapkan untuk mitra-mitra NASA dimanapun Anda berada, sehingga kita punya semboyan agro yes oke pasti. Dan ini sudah dijalankan oleh Pak Satigen. Agro itu bisa menopang ya ekonomi sehingga mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Agro yes oke pasti itu ada artinya agro yes itu yakin, di agro itu yakin esok sukses selalu ya. Yes-nya itu S-nya 2, yakin esok sukses selalu. Oke, Pak Satigen itu harus objektif, O-nya objektif, bagaimana kita mengendalikan hama penyakitnya itu harus seobjektif mungkin. Kemudian K-nya harus kreatif, bagaimana mengelola tanaman cabai itu harus kreatif dengan memadukan berbagai macam pengendalian yang ada. Kemudian E-nya ini etos kerja yang sangat luar biasa. Sebagai seorang petani dibutuhkan etos kerja yang sangat luar biasa. Kemudian pasti, P-nya itu pelayanan. Nah, bagaimana kita melayani petani-petani yang ada di Indonesia? Kalau kita tidak punya pelayanan yang prima, ini juga tidak akan pernah sukses. Ya. Kemudian A-nya, nah, jangan lupa setelah panen yang melimpah ini amal jariah. Ini jangan lupa zakatnya. Ini yang dilakukan oleh Pak Satigen juga seperti itu. Kemudian S. Nah, ini silaturahmi. Alhamdulillah dengan panen cabai seperti ini banyak mitra-mitra yang berkunjung ke sini. Silaturahmi kemana-mana ini harus dijaga. Kemudian silaturahmi dan tetap istiqomah. Ya, ini pasti ya. Pelayanan, amal jariah, silaturahmi dan tetap istiqomah. Meskipun kita sudah panen harga cabai yang luar biasa, tapi kita ojo jumowo, tetap istiqomah, tetap menjalankan ya bahwa bisnis agro ini sangat luar biasa. Begitu ya Pak Satigen. Ya. Mungkin ada kesan-kesan yang bisa disampaikan kepada mitra NASA terutama untuk panen saat ini. Terima kasih Pak Agus untuk kesan-kesan saya, terutama yang pertama nanamlah cabai, lihat situasi dan kondisi supaya dapat harga yang lebih baik. Ya. Contoh
kalau kita mau nanam cabai nanti di bulan 2. Bulan 2 nanti panennya pas lebaran. Itu nanti kemungkinan harga naik lagi. Nah ini nanti setelah ini pasti turun 2 bulan terus naik lagi nanti di bulan puasa dan lebaran sampai hari raya haji biasanya. Nah itu kalau saya sih saya senang nanam cabai apa bisa memberdayakan masyarakat sekitar kita. Contoh dengan ibu-ibu tadi yang petik. Nah itu kan semua nggak punya pekerjaan, kita mengadakan pekerjaan seperti itu. Ininya seperti bagus. Oke, amal jariah ya pasti. Oke, itu Mitra Nasa dimanapun Anda berada. Demikian bincang-bincang kita panen cabai 1 lubang 2 pohon berteknologi NASA bersama Pak Sadikin. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ke grup FB Pertanian Organik atau bisa menghubungi kami atau langsung ke Pak Sadikin petaninya sendiri ya. Demikian Mitra Nasa dari Argomulyo Cangkringan Sleman Yogyakarta, reporter Agus, petani Pak Sadikin dan kameramen Rifki Dirimas Aji melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sukses untuk Anda semuanya. Terima kasih.